damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 21, dikatakan, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yehezkiel menubuatkan atau mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka jangan berbuat fasik atau berlaku fasik. Fasik artinya tidak mengindahkan perintah Tuhan. Berarti bangsa Israel fasik karena apa? Ada pepatah mengatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Apa perbuatan kita, itu juga akan kita petik hasilnya. Israel fasik, yaitu karena menyalahpahami firman Tuhan yang mereka dengar dari para nabi. Mereka salah paham tentang peribahasa yang ada di orang Israel. Dikatakan dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, orang tua memakan buah anggur yang asam rasanya, tetapi anaklah yang ngilu giginya. Orang tua makan buah anggur yang asam rasanya, tetapi anaklah yang ngilu giginya. Dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 1. Makna dari peribahasa ini atau tujuan yang dimaksud oleh peribahasa ini, karena mereka merasa terbeban, mereka dibuang ke Babel itu karena akibat dari perbuatan orang tuanya. Jadi bukan karena perbuatan mereka, bukan karena akibat dari dosa mereka. Itu dikatakan bahwa mereka membela diri, bahwa mereka menderita karena akibat dosa orang tuanya. Dan paling kecil dari akibat dari peribahasa ini, boleh kita lihat apa yang dikatakan mereka. Tindakan Tuhan keliru itu dikatakan dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 25a. Bahwa keadaan mereka di pembuangan, mereka dibuang, itu karena Tuhan keliru, bukan dari akibat dari dosa mereka. Oleh sebab itu penting kita lihat
yang sehubungan dengan kata Paulus dengan Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang, itu juga dituainya. Apa yang ditabur, itu juga akan dituainya. Jadi mereka sesat karena akibat dari peribahasa atau memaknai peribahasa tersebut. Tuhan melalui ucapan Yehezkel membantah makna dari peribahasa tersebut. Peribahasa yang disalahpahami mereka. Akibat dari peribahasa yang disalahpahami ini, Tuhan menegaskan melalui Nabi Yehezkel dikatakan, kamulah yang keliru, dalam pasal 18 ayat 25. Jelas merekalah yang keliru, itu dikatakan oleh Yehezkel. Itu dikatakan Yehezkel untuk memperingatkan bangsa yang sedang di dalam pembuangan tersebut. Tuhan adil. Dari hal ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu adil. Dia tidak pernah salah menghukum dan memberkati orang yang sayang kepadanya. Orang yang berbuat sesuai dengan firman-Nya. Tuhan sangat senang bila kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pasti dalam hidup manusia, persoalan hidup, beban hidup seperti yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan tersebut. Seharusnya mereka melihat bahwa beban atau akibat dari pembuangan tersebut, alangkah baiknya mereka bertobat. Alangkah seharusnya mereka melihat bahwa perbuatan Tuhan atau segala yang diderita mereka itu, bahwa Tuhan tahu bahwa segala sesuatu itu akan berujung kepada kebaikan orang yang percaya. Tuhan tidak pernah salah untuk bertindak. Tuhan selalu pada akhir rencananya akan indah. Itu yang penting mau dimaknai oleh bangsa Israel dalam pembuangan tersebut. Yang penting bila kita berbuat dosa, penting kita melihat pribadi kita, introspeksi diri kita. Supaya kita melihat diri kita, kesalahan kita. Karena bila kita demikian, kita tidak akan jatuh kepada kefasikan atau tidak mengendahkan perintah Tuhan. Orang yang bertobatlah yang disukai Tuhan, itulah yang diserukan oleh Nabi Yehezkel pada renungan pagi hari ini. Tuhan memberikan pemberian yang kudus melalui peringatan ini. Janji Tuhan dalam Yehezkel pasal 36 ayat 25 dikatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari kenajisanmu dan semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Seberapa hitam pun, seberapa besar pun dosa kita, bila kita bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan rela menerima kita. Tuhan rela memberi pembaharuan kepada kita, yaitu pembersihan segala noda dosa yang kita lakukan. Itulah yang kita lihat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang kudus. Dia mentahirkan kita. Dia membersihkan noda-noda dosa yang kita perbuat
dan Tuhan sendiri menerima dengan tangan terbuka, dan Dia selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang percaya kepada Dia. Kita diminta melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita harus mengingat firman Tuhan, kita harus mengindahkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan tersebut, kita akan melihat apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan itu adil, Tuhan itu maha baik, dan keadilan Tuhan jangan kita ragukan. Tuhan itu adalah pemberi yang paling baik, yaitu anugerah yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar, bila kita berbuat dosa, Tuhan mau menerima kita dan membersihkan kehidupan kita. Asalkan kita jangan tidak mendengar suaranya, tidak mendengar apa yang diserukan oleh firman Tuhan. Itu makanya dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, diserukan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bila kita diperingatkan Tuhan, mari kita bertobat. Bila kita mendengar firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita orang berdosa, kita datang ke hadapan Yesus supaya kita diterima dan kita dikuduskan melalui penebusan anaknya Yesus Kristus, melalui pembasuhan dosa kita, yaitu dengan darahnya yang kudus. Tuhan menerima kehidupan kita yang berdosa. Oleh sebab itu, kita dengarlah firman Tuhan. Kita jangan menyalahpahami apa yang diperbuat Tuhan kepada kehidupan kita. Tuhan sendiri adalah penolong. Rencana Tuhan adalah baik. Janganlah kita fasik. Janganlah kita mensalahpahami bahwa Tuhan adalah seorang yang jahat. Tapi bila kita melihat segala perbuatannya dan segala yang dilakukan olehnya kepada kita, Tuhan itu sungguh baik dan sungguh indah rencananya. Marilah kita bertobat dan kita menjauhkan segala dosa. Itulah yang diserukan firman Tuhan kepada kita. Terimalah setiap saat, ingatlah setiap saat firman Tuhan, supaya kita disenangi oleh Tuhan melalui ibadah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang dari kerendahan hati kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami orang berdosa. Tuhan, ingatkan kami dalam setiap gerak kehidupan kami, supaya kami selalu mengingat firman-Mu dan mentaati firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, rencana-Mu yang baik itu berikan kepada kami. Bersihkan hidup kami melalui pembasuhan darah-Mu, supaya kami tahir dari dosa-dosa atau dosa yang kami perbuat, sehingga kami menjadi manusia baru. Tuhan, segala apa yang kami lakukan, segala aktivitas kami hari ini, Tuhanlah selalu beserta kami. Tunjukkanlah selalu kuasa-Mu kepada kami, karena di dalam kuasa-Mu banyak berkat, di tangan-Mu banyak berkat. Limpahkanlah itu kepada kehidupan kami. Terutama ingatkan kami supaya mengandalkan firman-Mu di segala bidang kehidupan kami. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat,
hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.